Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Hadratul muhtaramin, jamaah yang mulia, jamaah musalla al-mu'min rahimakumullah, mudah-mudahan Allah senantiasa melimpahkan, mengaruniakan kita nikmat, terutama nikmat iman Islam, nikmat kesehatan, keafiatan, nikmat kesempatan untuk senantiasa menambah, mengupgrade, meningkatkan kualitas keilmuan kita. Mudah-mudahan dengan ilmu yang makin bertambah, harapan kita, iman kita makin mantap, ya, ibadah kita makin meningkat, dan kita layak serta pantas mendapatkan ampunan, rahmat serta ridha dari Allah Subhanahu wa taala. Amin Allahumma amin. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan ke hariban junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam serta keluarga, sahabat dan pengikut beliau. Jamaah yang mulia, terasa bagi saya sangat lama, ya, perpisahan kita, walaupun cuma seminggu. Minggu lalu tidak sempat hadir karena aktivitas. Mudah-mudahan kita bisa istiqomah, ya, dalam taklim yang kita laksanakan ini. Kita bahas terlebih dahulu kitab Tadhkiratul Qurtubi. Kitab ini mirip dengan kitab Syarhus Sudur. Jadi supaya biar setiap taklim kita tuh kitabnya beda-beda, jadi jangan sampai ada yang sama, maka khusus di mushola ini kitab Syarhus Sudur kita ganti dengan kitab Tadhkiratul Qurtubi. Agak mirip, ya, isinya agak mirip, semua membahas tentang kematian. Berulang kali saya ingatkan, kita bahas mati itu bukan untuk lesu, tapi justru lebih semangat, ya. Jadi jangan ngomong ke mati itu lesu, enggak. Karena apa? Hidup kita yang sesungguhnya adalah hidup setelah mati. Maka orang yang cerdas, orang yang pintar, orang yang jenius, kata Nabi, itu bukan yang titelnya banyak, yang sekolahnya tinggi belum tentu cerdas secara rohani, ya. Cerdas, ilmu-ilmu itu keduniawian mungkin iya, ya, tapi belum tentu orang yang titelnya banyak, ya, sekolah yang tinggi, cerdas secara rohani belum tentu. Bisa jadi kita yang tidak sekolah tinggi, cuma ngaji di musola ini, tapi ilmu kita, ya, secara rohani bisa jadi lebih tinggi, ya. Jadi orang yang cerdas siapa, kata Rasul? Al-kayyis man dana nafsahu wa amila lima ba'dal maut. Jadi orang yang cerdas itu adalah yang mampu mengendalikan dirinya, mampu mengendalikan nafsunya. Marah wajar, cuma jangan sampai dilampiaskan membabi buta, ya kan? Jadi dia mampu mengendalikan dirinya, nafsunya. Ya, ketika diuji dia sabar, ketika dapat nikmat dia syukur. Itu bukti bahwa kita mampu mengendalikan diri. Jangan waktu diuji ngamuk-ngamuk, ya kan? Nah, itu berarti tidak lulus ujian dan belum cerdas. Atau dikasih nikmat tidak bersyukur, itu juga belum cerdas, ya. Jadi mampu mengendalikan diri kita, nafsu kita, ya, emosi kita dalam setiap keadaan, dalam setiap situasi dan kondisi, susah senang senantiasa menjadi hamba Allah yang baik. Itulah yang paling cerdas, ya. Yang kedua, ciri orang yang pintar, yang cerdas, kata Rasul, adalah wa amila lima ba'dal maut. Dia beramal untuk kehidupan setelah kematian. Artinya yang lemah memikirkan mati itu harusnya semangat, karena aku bakal mati, berarti aku harus siap, ya kan? Mati tapi tidak bawa bekal, tidak bawa amal, itu, ya, berani mati. Itu nekat namanya, kata Kiai Zainuddin almarhum, ya. Sama kita nak merantau harus punya bekal, minimal bekal keberanian, ya. Ada modal. Ini rata-rata banyak orang rantauan, ya. Kalau udah kasih bekal, mak manu nak merantau. Minimal ada keberanian, tekad, nekat, ya, walaupun buntu berhasil. Apalagi ada bekal-bekal yang lain, ada kebacaan, ya, ada ilmu, ada keahlian, minimal pacak nukang, minimal pacak nyait, hidup merantau. Ya, pengalaman saya ketika saya tamat aliyah tahun 2003 mau kuliah, Mbak almarhum itulah ndak noke lagi, ndak noke getah lagi, ya, lah sudah bangkrut. Ya, jadilah tunak di rumah, mie stroke.
Jadi mak mana nak kuliah? Jadi orang tua agak galau juga, mak mana nak nguliahkan aku. Tapi saya nekat. Alhamdulillah. Ya, pacak B kuliah, pacak B sekolah sampai selesai. Ya, karena ada dikit-dikit ada ilmu. Kebetulan ngekos dekat masjid waktu itu, rajin ke masjid. Ya, balik kuliah sore waktu itu. Jadi akhirnya saya mampir ke masjid, dijenguk imam mendekati, noleh aku, juga kalau nyoleh kawan di sebelah ya kan. Lapaknya aku yang ditunjuk. Wah, laju jadi imam karena kita dari pesantren kan. Lama-lama berterus. Jadi imam, laju jadi khotib. Akhirnya lama-lama kos tadi disuruh tinggalkan, pindah ke masjid. Saya sudah sewa kos, ya, cuma rajin ke masjid, akhirnya dari situlah bisa kuliah sampai selesai. Di masjid alhamdulillah tak bayar lagi. Bacaan dikit jadilah. Nah, kita nak merantau tuh itu harus punya bekal. Ya, ada skill. Ya, kalau udah ada ilmu minimal ada kebacaan. Nyeit jadilah, hidup tenang weh. Bahkan di kampung tempat saya tinggal dulu, di kampung Andalas, itu ada orang Padang namanya Haji Muhammad Rum. Rukunya banyak di 16. Anaknya udah Ad Munadi, itu akrab dengan kami. Itu orang terkaya di kampung itu, Andalas. Banyak rukunya. Awalnya cuma tukang jahit. Kan banyak orang-orang Padang yang sukses berantau. Ada kebacaan lama-lama. Awalnya cuma ngekos, jadi punya rumah. Terus berkembang. Ada kebacaan. Apalagi nak ngadapi kehidupan setelah dunia ini di alam barzah, harus lebih banyak lagi bekal, ya, harus lebih banyak lagi amal yang kita siapkan. Nah, yang siap dengan segala ya, amal soleh untuk menghadapi pengadilan Allah di hari kiamat nanti, itulah yang paling cerdas. Banyak amal, ya, banyak ilmu, ya, untuk makin mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi bukan nak nakuti masalah mati ini, supaya semangat. Ya. Kita bahas kitab Tadhkiratul Qurtubi halaman 7. Wa ruwiya an Sahl bin Abdullah At-Tustari annahu qala, dari Sahal bin Abdullah At-Tustari beliau mengatakan, jadi ini bukan hadis, tapi qaul dari ulama sufi yang bernama Sahal bin Abdullah At-Tustari. Apa kata beliau? La yatamanna ahadukumul maut illa thalathah. Tidak akan berharap minta cepat dimatikan. Ada yang pengen cepat mati? Nah, orang yang pengen cepat-cepat mati, ya, pengen cepat-cepat dipanggil oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, itu tidak lepas dari 3 macam manusia, kata beliau. Ya. Yang mana gitu? Silakan dianalisa, dimuhasabahkan masing-masing. Ada yang bagus, ada yang tak bagus, yang minta mati. Nomor 1, ya, kata beliau, rajulun jahilun bima ba'dal maut. Yang pertama adalah seseorang yang bodoh, yang tidak tahu apa-apa, ya, tentang kehidupan setelah kematian. Nah, orang yang tidak tahu apa-apa tentang ilmu akhirat, tentang ilmu agama, itu biasanya pengen cepat mati. Karena masalah kecil, masalah sepele, bunuh diri. Itu orang lolo, tidak tahu apa-apa. Padahal setelah mati itu kakek seluruhnya bakal dipertanggungjawabkan, akan dimintai pertanggungjawaban. Ya, maka orang yang akalnya pendek, masalah kecil langsung putus asa, bunuh diri, ya, frustasi, lari ke narkoba, itu orang rajulun jahilun, lolo itu. Ya, itu. Contohnya sampai dia bunuh diri. Mudah-mudahan kita tidak termasuk yang demikian. Sesulit apapun kehidupan kita, ya, sabar baik. Karena memang hidup itu metodenya. Kita hidup di dunia bukan nak ngandun lemak sebenarnya. Ngandun apa? Nyiapkan bekal. Ya, siapkan bekal sebanyak mungkin, dan bekal itu bisa didapat dari ujian. Ya, ada orang yang amalnya kurang. Ya, tidak cukup untuk menjadi syarat dia diampuni Allah. Tidak cukup menjadi syarat untuk dia masuk ke surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Akhirnya supaya kelop, supaya syarat tadi terpenuhi, Allah uji, ya, dengan macam-macam masalah. Maka ujian yang menimpa kita itu 3 yang kita dapat sebenarnya. Yang pertama, kalau sabar tapi catatnya, ya, dapat pengampunan dosa. Dapat pengampunan dosa. Tidak usah kan ujian besar. Tubuh apa? Kesandung batu. Ya, waktu jahit tertusuk jarum jahit, itulah sudah ngapuskan dosa. Kalau ikhlas, kalau berotok hilang.
Kalau putus asa, hilang. Nah, ini ada tukang jahit. Ujian. Ya kan? Tersantok, tersandung, terjatuh, terjungkal ya. Dan lain-lainnya yang tak lama-lama itu ujian. Penghapus dosa. Yang kedua, penambah amal. Itu jadi pahala. Kalau ikhlas, kalau sabar. Yang ketiga, pengangkat derajat. Ya, jadi jangan masalah-masalah yang baru, masalah kecil ya, masalah bertengkar rumah tangga misalnya kan, masalah anak ribut, ada juga bertengkar, nah itu kecil juga, cek gini ya. Itu yang pertama. Jadi kalau ada orang yang minta cepat mati, padahal dia tidak tahu apa-apa tentang kehidupan setelah kematian, itu orang lolo. Karena seluruh akan ditanggungjawabkan. Kalau ada orang mati misalnya bunuh diri, bukan selesai dengan bunuh diri itu, nambah masalah. Itu dosa besar. Dan panjang urusannya kakek. Bakal dibalas dengan cara apa dia bunuh diri. Misalnya nyampak ke diri dari batang kelapa. Maka di akhirat kakek hukumnya, ya, dia dicampakkan terus dari batang kelapa. Kalau dia misalnya nuja dirinya, maka dia nuja diri berkali-kali di akhirat kakek sebagai hukuman bagi dia. Kalau dia nyembelih, pokoknya maka itu juga balasan. Kalau dia minum racun, cara bunuh diri misalnya, maka ya berkali-kali dia akan mati dengan cara bunuh diri dengan cara apa? Minum racun tadi. Ini bukan selesai. Tidak nyelesai ke masalah. Ya, bunuh diri karena masalah tadi, ya, lari ke narkoba misalnya, atau ada akar rumah tangga akhirnya bini lagi, laki lagi misalnya kan, atau nyari will bukan bini tapi cuma senang-senang. Nah, itu tidak jadi masalah. Nambah dosa lagi. Dan merusak rumah tangga. Maka jangan uji kawan, status kawan itu jangan gara-gara apa nak meluroi gender, ya kan? Akhirnya menjandakan bini dewek. Nah, itu jangan sampai. Luroi benar-benar. Meluroi ya, gender, orang rumah jadi gender, minta cerai. Nah, jangan, ya. Itu cara lolo. Nah, kalau pacak bagus, hidup begala kan. Mandak sanggup sekok jadilah. Luroi bagus-bagus, sekok lagi tak habis, ya kan? Ada Ustaz Somad ya, Masya Allah. Nah, sudah ini giliran Ustaz Somad nyampaikan tausiah, ya, ngajar. Oke. Bagian nanti beliau nanti bagian yang tinggi-tinggi itu. Ini udah ya. Yang kajiannya sudah marifat, nah balik ke beliau kayak gitu. Kita yang rendah-rendah baik pikir, ya kan? Ngomong ke mati, ya itu bagian kita. Itu yang pertama. Tentu kita tidak pengen masuk yang ini ya, jelek ini. Yang kedua, au rajulun yafirru min aqdarillahi ta'ala alaih, atau seseorang yang lari dari takdir Allah. Lari dari takdir Allah, ini juga tidak bagus. Lari dari takdir, misalnya ditakdirkan susah, putus asa tadi, ya kan? Atau ditakdirkan lemah hidupnya tapi digunakan untuk poya-poya. Itu juga salah guna. Ya, akhirnya banyak yang orang kaya tapi mati overdosis, ya kan? Ada orang kaya banyak duit melimpah, jabatan tinggi, mati di pucuk perut, betina lain. Aduh, itu nauzubillah min zalik, jangan sampai. Jadi mati dalam keadaan berzina, mati overdosis, mati lagi mabuk narkoba, lagi sakau mati. Ada yang mati minum oplosan, ya, air khamar oplosan, racun nyamuk diberi ke minuman, apalah gawe buyut model itu, ya. Ini juga yang tidak bagus. Jadi lari dari takdir Allah, tidak mampu menjalani kehidupan yang penuh ujian, atau tidak bersyukur dengan nikmat yang Allah berikan, itu lari dari takdir Allah. Nauzubillah min dzalik. Yang ketiga ini yang bagus. Ya. Au mushtaqun muhibbun liliqa'illahi azza wa jalla. Yang ketiga ini adalah orang yang pengen cepat mati karena merindukan Allah Subhanahu wa taala. Tidak sabar lagi nak jumpa dengan Allah. Ya. Karena di dunia kita hanya bisa berjumpa dengan Allah dengan mata hati kita, mata batin kita. Kalau ada orang di dunia ini ngaku ngomong nyingok Tuhan dengan mata kepalanya, itu pasti pembohong. Di dunia kita hanya bisa melihat Allah dengan mata hati kita, ya, dengan ilmu yakin, ainul yakin, hakul yakin. Kalau nyingok dengan mata, pastikan dia pembohong. Nyingok Tuhan, nyingok dengan mata. Ya, perjumpaan yang hakiki dengan Allah hanyalah ketika kita setelah mengalami kematian di surganya Allah Subhanahu wa taala. Ya, nah, mudah-mudahan kita semua masuk surga dan bisa berjumpa, ya, melihat Allah Subhanahu wa taala di surganya penuh dengan kenikmatan. Yang terakhir untuk kitab ini
ada kisah diriwayatkan bahwa anna malakal maut alaihi salam ja'a ila Ibrahim alaihi salam Khalilir Rahman azza wa jalla liyaqbid ruhahu. Suatu hari malaikat Israel sang pencabut nyawa datang menemui Nabi Ibrahim alaihissalam. Nabi Ibrahim bergelar Khalilullah, kekasih Allah. Kenapa beliau bergelar Khalilullah? Karena beliau sanggup mengorbankan apapun yang beliau miliki demi cintanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, rela anaknya disembelih, ya berkorban sapi, ya unta, ribuan ekor itu tiap tahun. Tidak sayang-sayang dengan retek. Ya, infak amal sedekahnya Nabi Ibrahim itu luar biasa. Bukan cak itu ya kan, paling sanggup sekok sapi. Ya, bukan sekok sapi, paling sekok kambing. Itu pun kalau sapi arisan orang 7 sekok sapi tadi. Nabi Ibrahim itu ratusan bahkan sampai ribuan tiap tahun. Sehingga beliau dipuji oleh umatnya. Ya, luar biasa kehebatan amaliyahnya Nabi Ibrahim alaihis salam. Maka beliau ya, Nabi tetap ada sapi, kambing, unta ya. Anak B kalau diminta oleh Allah untuk dikorbankan, akan aku korbankan. Nah, ini lahirnya sejarah pengorbanan Nabi Ibrahim dan keluarganya itu. Nah, beliau ringan ngomong seperti itu karena belum ada anak. Ya. Akhirnya setelah beliau punya anak, ya, ditagih janji tadi. Maka hati-hati ngomong. Hati-hati ngomong. Seluruhnya ada tagihan. Termasuk kami yang banyak ngomong ini, yang banyak ngajar, banyak ceramah, banyak khutbah. Terus terang, kalau udah ceritakan kadang-kadang ngeri nak ceramah itu sadede ya. Ngeri. Karena seluruhnya akan ditagih, akan dites dalam kehidupan sehari-hari. Kami ngomong sabar, akan diuji kesabaran kami. Kami ngomong syukur, akan diuji syukur nih anak beda. Jangan-jangan pemohong Ustaz ngomong B, baca ngomong B, baca ceramah B, akan diuji. Nah, Nabi Ibrahim pun diuji. Dan ujian para nabi jauh lebih berat dari tubuh yang bukan nabi ini. Ya, di bawahnya ujian para ulama itu lebih berat. Yang kita awam, lemah yang awam lagi sebenarnya kalau dari segi ujian. Ya, karena makin tinggi kelas kan makin tinggi ujian. Budak TK ada ujian enggak? Kati budak TK kan belajar main tuh lah. SD mulai ada ujian. Cuma ujian SD tidak seberat budak SMP. Makin tinggi kelas, makin tinggi level pendidikan, makin hebat ujian. Nama itu juga gitu. Ini orang awam lain dengan ulama, ya. Di atas ulama para nabi lain lagi ujiannya. Nah, sehingga beliau saking hebat pengorbanan beliau maka dikasih gelar Khalilur Rahman, kekasih Allah Subhanahu wa taala. Nah, siapapun kita walaupun nabi tetap kan kullu nafsin dha'iqatul maut, para nabi pun meninggal. Nah, Nabi Ibrahim didatangi oleh malaikat pencabut nyawa namanya malaikat Israel. Ada dua cara membaca Israel. Yang pertama Israel itu yang terkenal, yang kedua Azrail. Itu penjelasannya ada di dalam kitab Qatrul Ghaif karya Syekh Nawawi Al-Bantani. Jadi bisa dibaca Azrail, bisa Israel. Dua cara itu. Jadi tidak salah kalau ada yang nyebut malaikat Azrail. Tidak salah. Ya, yang nyalakan belum baca kitab Qatrul Ghaif. Ya. Azrail. Tugasnya mencabut nyawa semua makhluk Allah yang bernyawa. Ya. Nah, terakhir dia nyambut nyawanya dewek, itu malaikat Israel. Ya, kan tidak kati yang nyambut nyawa selain beliau. Nah, jadi pas giliran dia nyambut nyawanya dewek. Dan dia baru sadar, ternyata sakit mati itu. Ya, sakit mati itu. Maka diriwayatkan seandainya masih ada makhluk yang hidup hari itu waktu malaikat Azrail tadi mencabut nyawanya sendiri, kalau masih ada yang hidup, ya, maka seluruhnya mati dengar jeritan malaikat Israel itu. Saking sakitnya mati. Itu bagaikan kambing dikuliti hidup-hidup. Dalam hadis disebutkan bagaikan 300 kali dikapak dengan pedang, sakitnya mati. Sekali dikapak sakit. Nah, rasa sakit sekali kapaan tadi 300 kali lipat, lebih sakit. Itulah kematian. Sanggup? Nah, itu bagi yang kafir, yang musyrik, yang munafik. Kalau kita mukmin insyaallah aman. Lemak mati orang beriman itu. Tidak sepir. Kadang coba kami almarhum presan dengan mi kami lah sakit bertahun-tahun. Ya. Jadi mbak itu ya sakit juga, cuma sakit itu kan, cuma tidak ada separah mi. Karena mbak itu sakit tapi masih pajak berjalan.
Malah hari Senin tuh masih kalangan makan balai, masih belanja. Malam Selasa cerita dengan Bik sekitar kira-kira jam 12. Mbak nanya, siapalah di antara kita berdua ni yang duluan dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala uji Pak. Ayo jemi aku. Karena apa? Aku lah lama sakit jemi. Ya, stroke di tempat tidur lah bertahun-tahun. Sehingga kadang-kadang beliau pegal, tubuh tidur sehari-hari lagi sengal, apalagi itu bertahun-tahun di tempat tidur itulah. Ujemi aku mungkin yang duluan dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Aida uji Pak. Aku sudah ngomong aku itu beri. Labatnya laju. Ya, lemak dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak saru-saru, tidak payah-payah, ya, sakaratul mautnya. Jadi yang merasakan mati bagaikan 300 kali dikaparkan pedang tadi yang kata iman. Yang tak kalah ke masjid, tak kalah ke mushola, tak akur adik-beradik, nah itu yang bakal cara mati. Kalau yang baik, bagus akhlaknya, ya, rajin infak sodako, walaupun kecil, ya, tidak usah banyak-banyak, 1 juta tiap hari jadilah sedekah. Masya Allah. Itu ya tidak penting itu banyaknya itu ya, yang penting rutinnya. Ya, dikit-dikit be, 1 juta, 2 juta jadilah tiap hari tapi ya. Yang penting ikhlasnya. Ya walaupun banyak. Masih nak menang tuh lah. Itu ya. Itu ikhlasnya yang penting. Banyak dikit tidak jadi masalah. Ya, kalau banyak ikhlas itu yang luar biasa. Nah, insya Allah aman matinya. Ya, aman. Tidak payah-payah, tidak sara-sara, tidak ngos-ngosan. Walaupun belum tentu juga orang yang matinya saro itu memang betul-betul su'ul khotimah, belum tentu juga. Karena dalam hadis di kitab Syarhus Sudur disebutkan ada orang yang meninggalnya susah. Itu ternyata kalau dia orang beriman, catatan ya, kalau dia orang beriman, hidupnya matinya susah, itu bisa jadi kita husnuzon baik ya. Jangan orang sarung mati itu berarti dia husnul khotimah, belum tentu. Dalam hadis disebutkan bisa jadi itulah cara Allah nak ngapuskan dosanya. Maka ada orang yang diuji sebelum meninggal itu sakit lama ya, itu bisa jadi ada cara Allah untuk ngampuni dosa-dosanya. Mungkin amal dia dikit ya, dosanya banyak, maka diuji dengan cara itu tadi. Jadi kita tetap berhusnuzon. Orang mati lemah atau mati sare, selagi dia orang mukmin, kita berhusnuzon, insyaallah semuanya bagus untuk beliau tadi. Kita doakan husnul khotimah gitu. Ya walaupun orang mati jelas-jelas salah, misal mati sesat, mati dengan cara dosa besar, misal bunuh diri, itu kan mati dosa besar ya, bunuh diri. Tetap kita husnuzon. Tetap kita lurui jenazahnya. Ya, karena hak untuk menghukum itu hak Allah, bukan hak tubuh. Juga kita kasihan dengan keluarganya, kan tidak lemah. Ya, tetap kita lurui, kita husnuzon, ya, walaupun caranya mungkin jelas-jelas salah. Dia meninggal tadi, bunuh diri bisa. Tetap kita urusi, ya, kita mandikan, kita kafani, kita sholatkan dan kuburkan jenazahnya. Oke, balik ke kisah Nabi Ibrahim tadi. Nabi Ibrahim didatangi oleh malaikat maut untuk mencabut nyawanya. Qala Ibrahim, Nabi Ibrahim berkata, "Ya malakal maut, hal ra'aita khalilan yaqbidu ruha khalilih?" Wahai malaikat maut, adakah kekasih mencabut nyawa kekasihnya? Ada tak kekasih yang membunuh kekasihnya? Ya, kalau ada orang ya, laki bini bertengkar dikit, mono laki mono bini, ada yang letak barang lakinya, kan ada tuh. Nauzubillah min zalik, jangan nemu bini mah itu. Pak Yudi ya. Itu berarti tak sayang. Ya kan? Kalau sayang, sejahat apapun dia memaklumi kekurangan pasangannya. Ya. Memaklumi. Itu orang sayang, orang cinta namanya itu. Karena lah nikah pokoknya risiko. Ya, senyenyes apalah bininya lakinya, terima, itulah lakiku, itulah biniku. Ya, nak hitam nak putih pokoknya itulah lakiku yang terbaik, suamiku, biniku yang terbaik. Ya, pokoknya dia paling putih walaupun paling hitam. Dia paling cantik walaupun kenyataan mungkin jahat. Pokoknya pujilah setinggi langit. Ya. Terima karena sudah nikah. Ya. Pokoknya paling belaga, paling ganteng, paling cantik, paling bagus, paling baik. Ya. Biar bersyukur. Jangan berontak terus manding-manding dengan laki orang, dengan bini orang, sudah tidak bersyukur. Nah, itulah kadang-kadang laju jadi peluang nak nyari lagi tadi. Terima dia apa adanya. Asal nikah itu pasti jodoh. Nah, terimalah jodohnya dengan baik, dengan bagus. Ya bersyukur baik pokoknya.
Untung beleki. Untung beleki, untung bini. Ada yang belum beleki juga. Ada yang gadis sampai umur 50 tahun ya kan. Bersyukur. Hengki ya. Nah, jangan lewat kau ya. Ini kameramen kita ini masih ting-ting ini, masih tong-tong ya. Cepatlah, mudah-mudahan dapat ya segera. Amin Allahumma amin. Jadi malaikat ditanya oleh Nabi Ibrahim, ada tak kekasih yang membunuh kekasihnya? Tak kati sebenarnya kan? Apa jawab malaikat? Malaikat tak banyak jawab. Malaikat itu makhluk yang cuma bekerja sesuai perintah. Kalau ditengkari, malaikat tak banyak jawab. Ya, malaikat itu monoton tugasnya. Apa yang ditugaskan itulah. Nah, kalau manusia kan galak bebelit, galak, pokoknya banyak anuan ya, banyak alasan. Karena sih diajak semayang kaget masih muda, ya kan? Diajak semayang kaget belum pacar, macam alasan kan manusia banyak ngelesnya. Malaikat tidak, asal diperintahkan Nah, kalau diganti bingung malaikat, maka malaikat lapor. Ya, fa'araja malakal maut alaihi salam ila rabbih faqala kullahu. Jadi akhirnya malaikat melapor karena perintahnya tidak bisa dilaksanakan. Karena nabi kan malaikat tidak berani bantah. Mantubu, mana pacaran nolak itu. Ya. La yastakhiruna sa'ah wa la yastaqdimun. Kalau manusia biasa mantubu, mana pacaran nengkar, cabut malaikat galak tak galak. Tapi kalau nabi boleh negosiasi. Udah azutannya. Sudah ada. Nabi baca negosiasi. Bahkan Nabi Muhammad alaihi salam itu diriwayatkan ketika beliau didatangi oleh malaikat maut dan didampingi malaikat Jibril serta malaikat Mikail. Jadi ini luar biasanya Rasulullah. Kalau gitu, kalau nak mati cuma malaikat maut yang datang. Nabi Muhammad didatangi 3 malaikat. Malaikat maut didampingi malaikat Jibril alaihi salam dan malaikat Mikail alaihi salam. Ditanya. Jadi Nabi itu kalau tidak galak mati itu dipersilahkan. Kalau belum mau dipanggil, mau dicabut nyawanya. Boleh minta undur, tapi Nabi tidak galak. Nabi tidak mau memanfaatkan fasilitas itu. Kalau itu bukan aja mumpung, ditawari. Aku nak hidup 1000 tahun lagi, ya, tinggal sehat, kebiafiatkan baik, muda ke baik terus, walaupun umur 1000 tahun. Itu man tubuh. Kurasa aku diberi tawar galak juga itu, Pak Mani ya. Tapi Nabi Muhammad tidak mau menggunakan kewenangannya untuk kepentingan pribadi. Nah ini pelajaran untuk kita kan. Yang punya wewenang, yang punya jabatan, jangan gunakan untuk kepentingan pribadi. Itu pelajaran luar biasa. Nabi langsung, itu akhlak Rasulullah. Bahkan nyawa beliau mau diambil, itu dipersilakan untuk memilih, tidak mati. Tapi beliau tetap tidak mau melanggar aturan Allah. Kullu nafsin za'iqatul maut. Setiap yang bernyawa pasti mati. Ya, beliau tidak ingin rubah sunnatullah itu. Artinya beliau tidak mau diistimewakan bahwa walaupun beliau luar biasa istimewa, mulia dunia akhirat. Kita kasih jaminan mulia dunia akhirat. Ya, kita dimuliakan karena orang tidak tahu kelemahan tubuh. Orang hormat sama kita, orang tidak tahu aib kita. Man tahu, kurasa ya, asal nyingok tubuh kan? Luat nama dilah. Ya. Oleh Allah tutupi aib kita, maka orang masih hormat sama kita. Kalau aib kita dibuka, selesai. Ya, selesai. Kita semua punya aib. Kita semua punya kekurangan. Maka jangan saling bongkar aib. Berdoa kepada Allah, aib yang kita tahu untuk bisa dirubah menjadi pribadi yang lebih baik. Maka kalau udah galak dibongkar aib, jangan bongkar aib orang. Ya, gitu. Hikmah-hikmahnya. Oke, balik ke kisah Nabi Ibrahim tadi. Panjang pengantarnya ya. Kata Allah setelah ditemui malaikat tadi, malaikat maut, kullahu, katakan kepada Nabi Ibrahim itu. Ya, katakan kepada beliau, hal ra'aita khalilan yakrahu liqa'a khalilih. Adakah sang kekasih tidak mau berjumpa kekasihnya? Kan klub. Allah luar biasa, maha alim, ini kan maha mengetahui. Ya. Kalau Nabi Ibrahim tadi nanya, ada tak kekasih yang bunuh kekasihnya? Dibalas balik oleh Allah Subhanahu wa taala, ada tak kekasih yang tak galak bertemu dengan kekasih? Kan pasti nak bertemu itulah. Nah, hakikat kematian itu adalah berjumpa sang kekasih. Al-maut jisrun yasilul habib ilal habib. Kematian adalah jembatan yang mempertemukan sang kekasih dengan kekasihnya. Melalui kematianlah kita bisa berjumpa dengan Allah, kekasih kita. Ya, Allah Subhanahu wa taala. Jadi ngapa nak takut mati? Ketika saatnya tiba,
Cuma kalau belum, ya puas-puaslah beramal, jangan nyari mati. Ya, ngadang mobil tengah jalan itu, ngapa? Marah laki misalnya kan, cike, sabar-sabar baik. Dan suami juga biasa, baik. Kalau bini merepet diam ke baik, ya, tak ketahan marah sehari-harian semalam-malaman, sengal ngomong marah hati sengal, rasa gelah, kenang-kenang kalau ngoceh seharian marah, aku ya, ini lagi sengal ngomong kan. Apalagi ngomong marah dengan penuh emosi itu capek luar biasa. Ya, berhentilah marah-marah. Nah, tapi kalau nemu pasangan model itu sabar baik. Nah, ini ada kabar gembira untuk para suami yang mendapatkan istri-istri yang hobi ngoceh. Itu kata ulama pernah saya baca dalam kitab, itu ciri wali Allah. Ya. Jadi beruntunglah orang yang mendapatkan istri yang merepet. Nah, lakinya itu salah satu wali Allah itu. Kekasih Allah itu. Jadi tidak usah ya. Beruntung itu nikmat paling besar itu dapat bini yang hebat ngoceh itu. Itu bagi laki harap sabar. Cuma sang istri kalau lah tahu ilmunya jangan galak merepet. Karena ada hadis lagi. Jadi masing-masing ada ceritanya ini nih. Nah, ada hadis riwayat Umar bin Khattab. Apa kata Rasulullah SAW? Ayyumam ra'atin, ya, rafa'at sautaha fawqa sauti zawjiha la'anaha kullu syai'in tala'at alaihi syamsu illa an tatuba wa tarji'a. Wanita mana saja, istri mana saja yang mengangkat volume suaranya lebih tinggi dari volume suara suaminya, ngomong tekaing-kaing, tekaing-kaing, terjerit-jerit ngomong ya, ngomongnya nggak laki ya, laki katik suara. Ya, termasuk suami-suami takut istri tadi kan. Bininya ngomong terjerit-jerit. Hati-hati. Kata Rasul, wanita yang seperti itu ya dilaknat. Ya, seluruh makhluk Allah yang disinari matahari. Berarti seluruh tanaman tumbuhan melaknat dia, seluruh binatang melaknat dia, seluruh malaikat melaknat dia, seluruh jin melaknat dia. Jadi dapat ilmunya kan. Cuma kalau laki ketemu wanita seperti itu sabar. Tapi sebagai seorang istri jangan merepet. Nah, dapat galau kan? Adil ya? Baik. Jadi kata Allah, hal ra'aita khalilan yakrahu liqa'a khalili. Apakah ada kekasih yang tidak ingin berjumpa kekasih? Tentu tidak ingin. Tidak ada. Pasti kita pengen berjumpa dengan kekasih gitu, dengan anak bini, bukan main gitu ya. Kalau berjalan jauh sehari rasanya rindu luar biasa. Dan tadi juga saya sampaikan, saya tidak hadir minggu lalu karena ada tugas ya. Ini rasanya bukan seminggu kita tidak bertemu. Ya, rasa lama nih, berbulan-bulan ya. Berbulan-bulan, bertahun-tahun, perasaan itu saking ya rindu dengan jamaah pada hari ini ya. Masyaallah. Alhamdulillah minggu ini terobati. Nah, akhirnya setelah mendengarkan firman Allah tadi, faraja'a faqala ikbid ruhi as-sa'ah. Ya, malaikat tadi balik menemui Nabi Ibrahim, menyampaikan firman Allah tadi bahwa tidak ada kekasih yang tidak ingin berjumpa dengan kekasihnya. Mati itu berjumpa dengan kekasih gitu, Allah Subhanahu wa taala. Maka apa kata Nabi Ibrahim? Ikbid ruhi as-sa'ah. Cabutlah nyawaku sekarang. Oh, ikhlas beliau. Ya, itu. Jadi jangan pernah takut mati. Ya baik. Tapi yang tak takut mati tadi siapa? Yang tahu hakikat kehidupan setelah mati. Ya. Sudah mempersiapkan bekal untuk menghadap Allah Subhanahu wa taala. Baik, sampai di sini bahasan kita kitab Tazkiratul Qurtubi. Silakan. Ada nak ditanya ke? Lalades. Oke. Istri itu merepet kan karena ada alasannya. Iya. Ada lantarannya. Kalau nggak ada lantarannya merepet kan bukan orang gila. Seluruh istri kan pasti merepet tuh ada lantarannya. Iya. Kalau nggak kemarin jadi jerawat.
Iya. Iya. Tak ngerti merepet lah akhirnya. Ya apa sih manusia mana sih pengen berbuat kesalahan setiap hari, nggak mungkin nggak Ustaz. Iya. Bukannya bagi aku aja gitu ya, mewakili ibu. Iya. Nggak mungkin lah ibu-ibu pengen berbuat dosa terus tiap hari kan dengan suami gitu. Jadi cara meredamnya gimana Pak? Dari ibu-ibu yang merepet kan? Iya. Kenang-kenang ke hadis tadi. Jadi bukan tidak boleh kita curhat, ngomong. Jadi yang perlu diperbaiki cara, metodologi ngomongnya. Jadi ngomong kalau lagi kena tuh, lagi pas lagi seneng, lagi bahagia suaminya kan, itu jangan baru balik gawe panas-panas kan, ranang perut lapar langsung ngomong ke kena, tidak berhasil. Jadi yang penting tuh timingnya, caranya, ya ngomong dengan baik-baik hasilnya lebih maksimal daripada marah-marah. Itu terpaksa nanti dikasih yang hajatnya tadi ya. Jadi bukan salah ngomong, teknik ngomong yang perlu diperbaiki. Silakan ngomong panjang lebar tapi ada cara, ada teknik. Ya, di saat hatinya lagi senang, udah dikasih jatah gitu misalnya. Ngomong insyaallah itu ya. Nah. Jangan apalagi panas-panas baru balik begawe. Itu bukan waktu yang tepat. Ya. Senangkan dulu hatinya insyaallah. Ya, mudah lanang itu pokoknya jaga matanya, jaga hidungnya, jaga telinganya, jaga perutnya dan yang di bawah perut aman. Ya, jaga mata artinya jangan sampai nyengok asal dia balik cuma pakai apa? Pakai telasan ya kan. Jaga hidung jangan sampai asalnya mau balsem tiap hari ya kan. Ya. Jaga hidung, jaga telinga jangan sampai dengar yang enggak enak ya kan. Jaga perut jangan sampai lapar. Pokoknya servis yang memuaskan. Nah, dan itu aman, namun kelamin sudah itu ya. Mata, hidung, telinga, perut, bawah perut. Itu resepnya. Masih bujang, apal ke dulu yang bujang. Ya, baru pacak praktek. Iya, sibuk main HP ya. Sibuk buat status anaknya, tak so masak ida ya apa tak marah. Cuma laki nak marah jengok-jengok, katik beras di rumah wajar, bini tak masak ya kan? Jadi masing-masing introspeksi. Aman. Mana nyala kurang baik itu yang salah. Man masak kangkung tiap hari jangan salah ke bini juga. Duit belanja berapa? Man 50 seminggu dah cukup. Ya kan? Dapat apa 50 seminggu? Ya. Nah, sehari lagi tak cukup. Selesai. Saya biasa beli Pampers di sini, yang 40 itu kan 60.000. Jadi 50 kurang beli Pampers baik. Tak ada makan Pampers. Ya kan? Nah. Masing-masing memperbaiki diri ya insyaallah. Kalau nak menang tulah itu enggak kerok. Baik, kita lanjut pelajaran satu lagi. Kita fikih kita. Terakhir bahasan kita sunnah-sunnah wudu. Malam ini kita akan lanjutkan mubtilatul wudu, hal-hal yang dapat membatalkan wudu. Nah, ini harap kita ketahui, kita tahu hal ini supaya hati-hati dengan wudu gitu. Jangan sampai melakukan ini atau tahu ini terjadi pada diri kita, maka berarti wudu kita sudah batal, harus wudu lagi. Kalau wudu batal, ya harus wudu lagi. Karena tidak sah sholat tanpa wudu atau sholat sudah wudu tapi wudunya batal, masih nak sholat. Nah itu tidak sah. Ya harus diulang wudunya dengan wudu yang sempurna. Mubtilatul wudu arba'atu asya. Yang membatalkan wudu ada 4. Ya, yang garis besarnya. Yang pertama al-awwal al-kharij minal kubul awid dubur. Segala sesuatu yang keluar dari jalan depan, dari jalan belakang. Tahu deh ya? Nah, jalan depan kemaluan, jalan belakang dubur. Ya, bahasa dubur, bahasa Pangkal Balai jelet. Mohon maaf ya. Jelet. Itu bahasa Pangkal Balainya jelet. Ya. Iya.
Kalau itu depan, kalau Pekanbaru Balai. Beda dengan bakso Palembang, ya. Jelet itu justru depan, ya kan? Ya. Agak terbalik bahasa itu pun. Lain daerah, lain bahasa. Tapi untuk wilayah Pekanbaru Balai, jelet itu yang belakang. Yang depan itu tidak lemak nyebutnya. Ya. Jadi apapun yang keluar dari depan, dari belakang, punya lanang, punya betino, membatalkan wudhu walaupun yang keluar emas. Nah ya, walaupun yang keluar emas. Ada yang berak emas? Kalau keluar dari dubur, tetap membatalkan wudhu. Jadi bukan perkara yang keluarnya itu ya. Apalagi yang keluarnya si kuning itu. Ya, emas mambu itu kan. Ya. Jadi apapun yang keluar dari kubul dan dubur, semuanya membatalkan wudhu. Berupa apapun. Ingat ya, berupa apapun. Kadang-kadang yang cacingan keluar cacing. Pernah lagi budak dulu misalnya kan, udah minum kombantrin, cacingnya kepanasan, keluar dia. Ngapu getal-getal misalnya kan, cak pengalaman baik. Pengalaman lagi budak dulu, budak dong, tua ni dah alhamdulillah ya. Ya. Keluar cacing itu membatalkan wudhu. Walaupun yang keluar cacing. Atau yang keluar apa misalnya? Ya. Keluar angin, ya juga membatalkan wudhu. Keluar angin, keluar cacing, keluar tai, mohon maaf ya, keluar emas, teberak emas, ya, teberak perak, teberak motor Honda misalnya kan. Ada Panglima Nasron. Teberak semangku, utuh semangku, walau kepakamnya, baksoannya. Apapun yang keluar, ini saya ulang kali-kali, artinya ini kaidah ya. Setiap sesuatu yang keluar dari jalan depan, jalan belakang, ya, walaupun emas, membatalkan wudhu, kecuali illal mani, kecuali mani. Jadi keluar mani itu tidak membatalkan wudhu, ya, tidak membatalkan wudhu, tapi mewajibkan mandi. Wudhu tidak batal, tapi wajib mandi. Yang lebih besar lagi diwajibkan. Nah, gitu, ya. Oke, sudah Isa. Baru kita bahas satu ya, yang membatalkan wudhu, setiap sesuatu yang keluar dari depan, dari belakang. Kecuali sikok, mani. Mani tidak membatalkan wudhu, tapi mewajibkan mandi. Nah, biar nggak lemak ngingatnya ya. Nah, insyaallah kita lanjutkan di pertemuan yang akan datang. Lebih dan kurang mohon maaf. Semoga Allah karuniakan kita ilmu yang manfaat, yang bisa kita amalkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.